Presiden Joko Widodo begitu taktis dalam urusan pembangunan jalan tol. Di 2 periode pemerintahannya, pembangunan jalan tol dilakukan begitu masif di 2 pulau penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, yakni Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa, Jokowi menggenjot pembangunan jalan tol Trans Jawa hingga rampung seluruhnya Merak Surabaya di akhir tahun 2018 lalu. Sementara di Pulau Sumatera, Jokowi membangun ribuan kilometer jalan tol dari Lampung hingga Aceh. Bukan membandingkan, tapi faktanya panjang jalan tol yang paling banyak dibangun atau beroperasi adalah memang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol memang menjadi prioritas Jokowi sejak awal menjabat menjadi presiden. Sejak menjabat presiden, kunjungan kerja ke proyek jalan tol menjadi agenda yang paling sering dilakukan. Jokowi selalu bicara daya saing dengan negara lain mengenai target pembangunan jalan tol yang dipasangnya. Memang, jalan tol yang sudah tersambung ke sejumlah daerah saat ini belum mendorong secara signifikan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain faktor global yang terus-menerus menjadi penghambat laju ekonomi Indonesia, dampak pembangunan jalan bebas hambatan tersebut juga harus menunggu konektivitas dan pembangunan kawasan agar saling terintegrasi. Badan Pengatur Jalan Tol di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwasanya tujuan yang pertama penyelenggaraan jalan tol adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, dan meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Bayangkan jika distribusi barang atau perjalanan seseorang menuju kota lain harus melewati jalan raya biasa, maka kemacetan tidak akan dapat dihindari dan jaraknya pun akan lebih jauh. Tentu akan lebih efektif apabila menggunakan jalan tol. Masyarakat menjadi lebih hemat biaya operasi serta hemat waktu. Memang masyarakat yang tidak memiliki mobil tidak merasakan kemanfaatan jalan tol secara langsung. Namun dengan meratanya pendistribusian barang ke daerah-daerah, maka masyarakat secara tidak langsung akan merasakan manfaatnya. Bayangkan jika akses jalan pendistribusian susah dan terbatas, maka masyarakat juga akan susah untuk mendapatkan barang di daerahnya. Beberapa pihak menyebutkan bahwasanya pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh Joko Widodo merupakan sebuah pemborosan dan membebani negara dengan hutang. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya tarif jalan tol juga berguna untuk meringankan beban pemerintah dalam membayar hutang negara. Terlepas dari itu semua, perlu dilihat suatu realita dari kacamata yang luas dan menyeluruh mengenai multiplier effect yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Hanya karena satu atau dua hal bukan berarti terobosan tersebut tidak layak untuk diapresiasi. Pembangunan tersebut tetaplah merupakan sebuah prestasi, karena saat ini pemerataan pembangunan pun menjadi lebih terasa akibat adanya jalan tol.